Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nawarah, mahasiswa STAI ANA 2 Kuala Tungkal dengan nomor induk mahasiswa 2121051 dan Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3B. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Z Haryanto SHMH mengenai tentang hukum dan HAM. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya akan menyebutkan 3 definisi negara hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor R. Djoko SH, dalam Undang-Undang 1945 yang kita pelajari selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subjek hukum yang dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum. Nah, baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu menurut Profesor Dr. Ismail Suni, SHMCL, dalam brosur beliau Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur menjunjung tinggi hukum, adanya pembagian kekuasaan, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Nah, baiklah, kita lanjutkan ketiga, yaitu menurut Aristoteles. Menurutnya, negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Istilah negara hukum sendiri dikenal sejak abad ke-19, akan tetapi konsep dari negara hukum telah berkembang dengan tuntutan keadaan yang ada. Dimulai dari pada zaman Plato, konsep dari negara hukum sendiri telah banyak mengalami perubahan, sehingga membuat para ahli dan pakar terdorong untuk pendapat mengenai konsep dari negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung dan menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki suatu cita-cita yang dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita untuk mengejar kebenaran, cita-cita untuk mengejar kesusilaan, cita-cita manusia untuk mengejar keindahan, dan yang terakhir, cita-cita untuk mengejar keadilan. Nah, baiklah, langsung saja kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu untuk menjelaskan pengertian atau definisi dan memberi contoh hak asasi manusia berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional atau Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM diberhentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pengaduan dilakukan dengan etikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif
Bagi penyelesaian materi, pengaduan atau sidang berlangsung menyelesaikan melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh hak asasi manusia berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku. Baiklah, marilah sama-sama kita menyimak penjelasan berikut ini. Contoh yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyertakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang keenam, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Lanjut, yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang keempat, suatu hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Dan yang terakhir, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Lanjut, yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Keempat, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi yaitu yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak untuk menikmati SDA. Yang keenam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketujuh, hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, hak memiliki dalam dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yaitu hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh-contoh hak asasi peradilan yaitu yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak menolak digeledah tanpa surat atau adanya surat penggeledahan. Yang kelima, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Nah, contoh yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya yaitu yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, hak untuk mengembangkan hobi. Dan yang kelima, hak untuk berkreasi. Dan yang terakhir, hak untuk memperoleh jaminan sosial. Nah, baiklah, berikut tadi itu penjelasan saya mengenai definisi negara hukum dan pengertian serta contoh hak asasi manusia. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.